Selamat datang di channel Rahasia Otak Meniti Jalan Nalar, bukan sekadar menerima warisan keyakinan. Selamat datang di dunia di mana banyak manusia percaya ada Tuhan yang maha segalanya, tetapi sangat gemar meminta validasi. Butuh manusia untuk sujud menyembah, melapor 5 kali sehari, membayar kotak amal, membayar zakat, ikut ritual, dan yang paling penting, jangan pernah bertanya. Lucunya, di negara-negara yang warganya tidak percaya Tuhan sama sekali, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang disambar petir, tidak ada malaikat inspeksi, dan ironinya mereka justru hidup lebih berbahagia, lebih bermoral, lebih bersih dari korupsi, serta lebih menjunjung nilai kemanusiaan. Jadi apa sebenarnya yang kita rawat selama ini? Keimanan? Atau sekadar tradisi keyakinan warisan orang tua yang tidak boleh disaring? Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk kami sampaikan bahwa channel Rahasia Otak hadir sebagai ruang untuk melatih cara berpikir kritis, reflektif, dan filosofis. Konten di channel ini mengajak kita untuk bertanya, merenung, dan melihat berbagai gagasan dari sudut pandang nalar serta filsafat, agar pola pikir kita menjadi lebih luas dan dewasa. Narasi yang disampaikan tidak bertujuan untuk mendiskreditkan, merendahkan, atau menyinggung kepercayaan, agama, maupun keyakinan apapun. Diskusi ini murni ditujukan sebagai latihan intelektual dan eksplorasi pemikiran. Justru, seseorang yang memiliki keyakinan seharusnya tidak merasa tersinggung, karena tujuan kami bukan menyerang iman, melainkan mengajak berpikir secara terbuka dan jujur. Ruang ini adalah ruang dialog, bukan ruang penghakiman. Bayangkan, di abad ke-21 manusia bisa menciptakan AI, mengirim roket ke Mars, dan menghitung umur bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Namun di sisi lain, masih ada kepercayaan bahwa ada makhluk maha superpower yang menciptakan seluruh alam semesta, tetapi tetap membutuhkan manusia untuk menyembahnya setiap hari. Kita hidup di zaman microchip, tetapi masih tersangkut pada logika zaman batu. Dan yang lebih menarik, Tuhan versi manusia ini bukan hanya ingin disembah, tetapi juga membutuhkan ritual. Ada yang harus laporan 5 kali sehari, ada yang seminggu sekali harus dipuji sambil bernyanyi, ada yang perlu menyalakan lilin atau membakar dupa, ada yang harus berdiri, duduk, dan membaca mantra dengan aturan yang ketat. Jika terlambat, dicatat dosa oleh malaikat pemantau. Seperti memiliki atasan kantor, tetapi versi kosmik. Punch in, punch out. Coba pikirkan, ini Tuhan atau supervisor rohani. Belum selesai. Setelah ritual, masih ada kewajiban tambahan. Bayar uang ke kotak, bayar kewajiban tahunan, bayar pembersihan harta, bayar jasa konsultasi rohani, bayar seminar surga, hingga tiket masuk kegiatan suci. Semua atas nama Tuhan. Pertanyaannya sederhana, apakah Tuhan membutuhkan uang? Apakah langit bangkrut? Apakah surga butuh renovasi atap? Yang tampak kaya bukan Tuhan, melainkan institusi yang mengklaim mewakili Tuhan. Ironisnya, ketika kita membayar pajak kepada negara, hasilnya bisa dilihat, jalan dibangun, jembatan diperbaiki, rumah sakit berfungsi. Sementara pajak agama menghasilkan bangunan suci yang makin megah, pemuka agama yang makin sejahtera, dan pengikut yang makin rajin disuruh taat tanpa banyak bertanya. Secara logika paling dasar, ini tidak masuk akal. Tuhan maha segalanya, tetapi kebutuhan operasionalnya mirip startup baru berdiri. Butuh dana, butuh ritual engagement, dan butuh pengingat harian agar manusia tidak lupa. Lebih ironis lagi, negara-negara sekuler dengan banyak warga ateis hidup tenang-tenang saja. Tidak ada yang disambar petir, karena tidak percaya. Tidak ada malaikat turun memberi peringatan. Tidak ada bencana khusus sebagai bukti murka. Yang ada, justru kualitas hidup lebih tinggi, pendidikan baik, kesehatan terjamin, korupsi rendah, toleransi tinggi. Aneh, bukan? Katanya tanpa agama hidup manusia akan kacau. Nyatanya, negara-negara paling religius justru sering dipenuhi konflik dan larangan. Jika kita menelusuri sejarah agama secara ilmiah,
Yang ditemukan bukan wahyu ilahi, melainkan pola yang sangat manusiawi. Kitab suci tidak turun dari langit, tetapi ditulis, disusun, dan direvisi oleh manusia, biasanya oleh kelompok yang sedang berkuasa atau berusaha merebut kekuasaan. Agama sebagai ideologi sangat mirip dengan ideologi politik lain seperti sosialisme, komunisme, atau nasionalisme. Tujuannya mengatur masyarakat, menata ketaatan, dan memperkuat legitimasi. Bedanya, ideologi politik jujur menyebut dirinya produk manusia. Agama mengklaim berasal dari Tuhan, sehingga tidak boleh dipertanyakan. Karena itulah, agama sangat kuat. Aturan politik yang dibungkus sebagai perintah Tuhan otomatis menjadi sakral. Bertanya dianggap haram, mengkritik dianggap dosa, dan meragukan dicap sesat. Padahal secara historis, setiap agama muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik zamannya. Ia lebih menyerupai blueprint kekuasaan daripada kebenaran universal. Yang lebih aneh, semua ini disebut kebenaran mutlak. Padahal manusia sudah ada ratusan ribu tahun sebelum kitab-kitab tersebut ditulis. Miliaran manusia hidup tanpa ritual dan wahyu itu, tetapi tetap membangun peradaban, seni, budaya, dan ilmu pengetahuan awal. Logikanya sederhana. Manusia menciptakan Tuhan sesuai kebutuhan zamannya. Bukan Tuhan menciptakan manusia seperti yang diklaim. Tuhan yang benar-benar sempurna, tidak membutuhkan pujian, ritual, bangunan megah, kotak donasi, atau perantara berseragam jubah yang menerjemahkan kehendaknya sambil menerima amplop persembahan. Bahwa kesempurnaan membutuhkan sesuatu dari manusia adalah tanda jelas bahwa konsep ini berasal dari manusia, bukan dari Tuhan. Agama dikemas sebagai moralitas, kenyamanan batin, dan kebenaran tunggal. Tetapi ketika bungkusnya dibuka, yang terlihat adalah alat kontrol sosial dan politik. Cerita-cerita agama hampir selalu merupakan adaptasi dari mitos yang lebih tua. Cara tercepat untuk berkuasa adalah mengklaim berbicara atas nama Tuhan, entitas yang tidak bisa dilihat, ditanya, atau dibantah. Ini trik tertua dan paling efektif dalam sejarah. Jika seseorang berkata, "Patuhi aku," kita akan melawan. Tetapi jika ia berkata, "Tuhan memerintahkanmu," penolakan terasa berbahaya. Logikanya sama, hanya kemasannya yang disucikan. Moral Tuhan dalam kitab suci hampir selalu selaras dengan kepentingan politik penulisnya. Tuhan para raja mendukung raja, Tuhan para penakluk menyukai perang, Tuhan masyarakat patriarki mendukung patriarki. Tidak mengherankan jika ada ajaran yang melegalkan poligami, menindas perempuan, dan melanggengkan budaya feodal. Jika agama benar-benar berasal dari Tuhan, seharusnya ajarannya melampaui moral zamannya. Faktanya, kitab suci terasa seperti kapsul waktu bias manusia kuno yang dikemas sebagai kebenaran abadi. Agama juga lahir dari ketakutan manusia terhadap ketidakpastian. Petir, wabah, gempa, dan kematian dijelaskan dengan cerita cepat saji karena ilmu pengetahuan belum berkembang. Ketika sains mulai menjawab, agama perlahan mundur dan mengganti topik. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian, maka agama menawarkan sekul kehidupan, surga, dan neraka. Cerita ini dijaga dengan ancaman, karena sesuatu yang benar tidak membutuhkan ancaman untuk dipercaya. Agama menawarkan kepastian, bukan kebenaran. Kebenaran menuntut berpikir dan bertanya. Kepastian cukup dengan cerita yang disampaikan tegas dan tidak boleh diganggu. Agama marah pada pertanyaan karena keyakinannya rapuh. Ia membangun argumen melingkar. Kitab benar karena mengaku benar. Tuhan ada karena dipercaya. Cerita nyata karena banyak pengikutnya. Dalam dunia akademik, argumen seperti ini tidak akan lulus. Tetapi dalam agama disebut iman. Doa pun menyimpan kontradiksi. Jika Tuhan Maha Tahu, doa tidak diperlukan. Jika Tuhan Maha Kuasa, penderitaan tidak perlu ada. Jika Tuhan harus dirayu dengan format tertentu, itu bukan kesempurnaan, melainkan birokrasi kosmik. Konsep kehendak bebas juga bertabrakan dengan klaim bahwa
Tuhan sudah mengetahui masa depan. Jika masa depan sudah ditentukan, kehendak bebas tidak mungkin ada. Agama selalu menempatkan Tuhan di luar jangkauan pemeriksaan logika. Nubuat gagal disebut misteri, kontradiksi disebut konteks, dan bencana disebut rencana ilahi. Agama tidak pernah salah, hanya memindahkan tiang gawang. Pemimpin agama berkhotbah tentang kerendahan hati sambil menuntut otoritas absolut, tentang amal sambil menumpuk kekayaan, dan tentang damai sambil memberkati perang. Ketidaktahuan diubah menjadi kebajikan, dan keraguan menjadi dosa. Agama menciptakan masalah dosa, lalu menjual solusi yang hanya bisa diakses lewat ritual tertentu. Jika Tuhan ingin mengampuni, Ia tidak membutuhkan darah, mantra, atau prosedur rumit. Agama tidak menang karena bukti, tetapi karena ekspansi, kekuasaan, dan indoktrinasi sejak dini. Anak-anak ditanamkan cerita agama sebelum mereka mampu berpikir kritis. Ketika dewasa, keyakinan itu sudah menjadi identitas. Jika cerita-cerita ini baru didengar di usia dewasa, banyak orang akan tertawa dan bertanya. Karena itulah, indoktrinasi anak sangat penting bagi keberlangsungan agama. Niti Dharma hadir untuk membuka ruang aman bagi pertanyaan, refleksi, dan nalar jernih. Negara yang berdiri di atas Pancasila seharusnya netral terhadap semua keyakinan dan tidak mencampuri ranah privat warganya. Pengalaman di negara-negara sekuler menunjukkan bahwa moralitas tidak membutuhkan agama dan kedamaian tidak memerlukan ancaman. Manusia bisa hidup bermoral tanpa Tuhan versi agama. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: apakah manusia menyembah Tuhan, atau sebenarnya menyembah cermin dari ketakutan dan ambisinya sendiri? Kesimpulannya jelas, agama tidak turun dari langit. Ia dibangun oleh manusia, dipertahankan oleh kekuasaan, dan runtuh ketika kita berhenti membiarkan ceritanya berpikir untuk kita. Dan sebagai penutup, jika kalian menyukai channel Rahasia Otak yang mengajak kalian untuk berpikir lebih mendalam, kritis, dan filosofis, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update video-video terbaru lainnya.